Assalamualaikum para pejalan jiwa, pencari cahaya di tengah kegelapan dunia. Selamat datang di Hakikat Islam, sebuah persinggahan suci di mana kita merajut makna, menyelami tanda-tanda ilahi dan membangunkan kesadaran yang terlelap dalam setiap napas. Ini bukan sekadar channel. Ini adalah panggilan untukmu, untukku, untuk kita semua yang rindu pulang pada hakikat sejati. Bagi kau yang baru mendarat di sini, mari kita sambut dengan doa, semoga hati kita diterangi oleh nur kebenaran. Dan untukmu yang setia berjalan bersama, terima kasih telah memilih menyelami lautan jiwa ini. Hari ini, kita akan menapaki lorong misteri yang terbentang di balik 4 huruf suci, Alif Lam Mim Ra. Dengar baik-baik, apa yang kau rasakan saat huruf-huruf ini meluncur dari lisanku? Ada getar di dadamu, ada tanya yang berbisik di kepalamu. Huruf-huruf ini bukan sekadar simbol, bukan pula teka-teki tanpa jawab. Ia adalah kunci pintu dan jalan menuju kesadaran total panggilan dari Sang Maha Pencipta kepada kita, hamba yang sering tersesat dalam hiruk pikuk dunia. Mengapa Allah memilih huruf-huruf ini untuk membuka surah Ar-Ra'd? Apa yang ia sembunyikan di baliknya? Mari kita telusuri bersama dengan mata hati terbuka dan jiwa yang siap menyelam. Alif Lam Mim Ra, 4 huruf yang berdiri kokoh di awal surah Ar-Ra'd, seperti pilar-pilar yang menyangga langit makna. Dalam Al-Quran, huruf-huruf muqatta'at, huruf terpisah, muncul di 29 surah, dan para ulama menyebutnya sebagai salah satu mukjizat terbesar. Bayangkan saudaraku, dari huruf-huruf yang kau gunakan setiap hari untuk berbicara, bersenda gurau, atau bahkan mengeluh, Allah menenun kalamnya yang tak tertandingi. Alif, huruf pertama, simbol permulaan segala. Lam, penghubung yang lembut namun teguh. Mim, getaran mulut yang mengucap zikir. Dan Ra, suara yang menggema membangunkan ruh yang tertidur. Dari sesuatu yang begitu sederhana, Allah menurunkan ayat-ayat yang membuat langit bergoyang dan hati bergetar. Bukankah ini membuatmu tersentak bahwa dari yang biasa lahir yang luar biasa? Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya berkata, huruf-huruf ini adalah tantangan dari Allah kepada manusia dan jin. Cobalah buat yang serupa jika kalian mampu. Tapi adakah satu pun puisi, lagu, ataupun karya manusia yang mampu menandingi keindahan Al-Quran? Tidak ada. Ini adalah kelemahan kita sekaligus keagungannya. Saat kau membaca Alif Lam Mim Ra, kau sedang berdiri di tepi samudra kebesaran Allah dan kau kecil di hadapannya, tapi dipilih untuk mendengar panggilan itu. Para ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat lebih dalam. Mereka berkata Alif Lam Mim Ra adalah cermin alam semesta. Alif adalah titik awal penciptaan saat Allah berkata kun jadilah. Lam adalah langit yang terbentang luas, menghubungkan segala yang ada. Mim adalah makhluk yang bernyawa, kau dan aku, yang diberi anugerah untuk berpikir dan merasa. Dan Ra adalah rahasia ruh, getaran halus yang menghidupkan tubuh fana ini. Lihatlah di sekitarmu sekarang, pohon yang menari bersama angin, matahari yang setia terbit, bahkan napas yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Semuanya adalah Alif Lam Mim Ra yang hidup, tanda-tanda yang berbicara tanpa suara. Tanyakan pada dirimu, jika huruf-huruf ini mencerminkan alam, lalu apa yang dicerminkan oleh hatiku? Apakah aku melihat dunia sebagai kebetulan? Atau aku mulai menyadari bahwa setiap detik adalah undangan untuk sadar? Alif Lam Mim Ra adalah pintu menuju kesadaran total, saudaraku. Ia bukan sekadar huruf yang kau baca lalu lupakan. Ia adalah panggilan untuk berhenti sejenak dari kejaran dunia, untuk menoleh ke dalam dan bertanya, untuk apa aku hidup? Saat kau membacanya, kau diajak untuk melangkah dari tidur panjangmu. Alif adalah kebangkitan saat kau sadar bahwa kau bukan sekadar tubuh, tapi jiwa yang abadi. Lam adalah perjalanan saat kau mencari makna di balik ujian dan nikmat. Mim adalah pengakuan saat kau menyadari bahwa setiap kata yang kau ucap adalah amanah. Dan Ra adalah kembalimu saat kau tahu bahwa akhir dari segalanya adalah Allah. Imam Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, kesadaran adalah ketika kau melihat dunia sebagai bayangan dan Allah sebagai cahaya yang membuatnya ada. Alif Lam Mim Ra.
mengajak kita ke sana melihat melampaui yang tampak, mendengar melampaui yang terucap. Renungkan ini, kapan terakhir kali kau benar-benar hadir dalam hidupmu? Bukan hanya hidup, tapi benar-benar hidup dengan kesadaran penuh. Marilah kita berbicara dua arah, kau dan aku, jiwa dengan jiwa. Saat kau mendengar Alif Lam Mim Ra, apa yang berbisik di hatimu? Mungkin kau berkata, aku sibuk, aku tak punya waktu untuk merenung. Tapi, bukankah kau punya waktu untuk makan, untuk tidur, untuk menonton hal-hal yang tak memberi makna? Mengapa kau tak memberi waktu untuk jiwamu? Atau mungkin kau berkata, aku tak mengerti maknanya. Tak apa saudaraku, tak ada yang benar-benar mengerti sepenuhnya. Tapi bukankah ketidaktahuan itu justru membukakan pintu untuk mencari? Bayangkan Alif Lam Mim Ra sebagai sahabat yang setia. Ia tidak menuntutmu untuk pandai, ia hanya memintamu untuk mendengar. Ia berkata, hei bangunlah, dunia ini sementara, tapi aku membawamu pada yang kekal. Apa jawabanmu untuknya hari ini? Tulis di hatimu atau bisikkan dalam doamu malam ini. Alif Lam Mim Ra bukan berdiri sendiri. Ia membuka surah Ar-Ra'd, surah yang berbicara tentang kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Ayat berikutnya berkata, Tilka ayatul kitab. Ini ayat-ayat kitab, kitab yang hidup, yang berbicara kepadamu setiap kali kau membukanya. Surah ini mengajakmu melihat petir yang menggelegar, hujan yang membasahi bumi, dan bintang yang bersinar. Di malam gelap semuanya adalah tanda bagi orang yang berpikir. Alif Lam Mim Ra adalah pintu masuk ke tanda-tanda itu. Undangan untukmu agar tak lagi buta pada keajaiban yang ada di sekitarmu. Pernahkah kau berdiri di bawah hujan, merasakan tetesannya di wajahmu, dan bertanya, mengapa aku ada di sini? Alif Lam Mim Ra menjawab, kau ada untuk menyaksikan, untuk bersyukur, untuk kembali. Bayangkan sebuah kisah dari zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, duduk di sudut Masjid Nabawi saat ayat-ayat surah Ar-Ra'd diturunkan. Ia mendengar Alif Lam Mim Ra dan matanya berkaca-kaca. Ya Rasulullah, katanya, apa ini? Rasulullah tersenyum lembut lalu berkata, ini adalah tanda kebesaran Allah yang ia turunkan untuk kalian renungkan. Malam itu, Abdullah pulang, duduk di bawah lampu minyak yang redup dan membaca surah itu berulang-ulang. Ia berkata pada dirinya sendiri, jika huruf-huruf ini saja membuatku takjub, bagaimana dengan zat yang menurunkannya? Sejak itu, ia tak pernah lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Setiap helai rumput, setiap hembusan angin, baginya adalah Alif Lam Mim Ra yang bernyanyi tentang keagungan Allah. Dan kau saudaraku, pernahkah kau merasakan getar seperti Abdullah? Mungkin saat kau duduk sendirian menatap langit malam, dan tiba-tiba hatimu bergetar tanpa alasan. Itu bukan kebetulan, itulah jiwa yang mulai terbangun, jiwa yang mendengar panggilan huruf-huruf suci ini. Lalu, bagaimana kita membawa Alif Lam Mim Ra ke dalam hidup kita? Mulailah dari yang kecil, karena dari kecil itulah keajaiban lahir. Saat kau bangun pagi, ucapkan Alif dalam hati, ingat bahwa hari ini adalah anugerah baru dari Allah. Saat kau bertemu seseorang, bisikkan Lam, jadilah jembatan kebaikan, bukan pemutus silaturahmi. Saat kau berdoa atau berzikir, rasakan Mim di bibirmu, syukuri napas yang masih mengalir. Dan saat kau lelah atau terpuruk, katakan Ra, bangunkan rohmu. Ingat bahwa Allah tak pernah jauh. Luangkan waktu setiap hari, meski hanya 5 menit. Duduklah dengan Al-Quran, buka surah Ar-Ra'd, baca Alif Lam Mim Ra dengan perlahan, dan tanyakan pada dirimu, apa yang Allah ingin aku sadari hari ini? Tulis jawabannya di hatimu dan hiduplah dengan kesadaran itu. Saudaraku, mari kita putar roda kesadaran lebih jauh hingga ke dasar hakikat. Alif Lam Mim Ra adalah lingkaran jiwa yang tak pernah putus. Alif adalah 0 saat kau sadar bahwa kau hanyalah titik kecil di hadapan kebesaran Allah. Lam adalah garis lurus saat kau melangkah mencari makna di balik ciptaannya. Mim adalah lengkungan saat kau kembali pada fitrahmu, pada kelembutan hati yang pernah kau lupakan. Dan Ra adalah getaran penutup saat kau menyadari bahwa segala sesuatu berawal dan berakhir pada Allah. Bayangkan hidupmu sebagai sebuah spiral. Setiap kali kau membaca Alif Lam Mim Ra,
kau naik satu tingkat dalam kesadaran. Tingkat pertama adalah melihat dunia dengan mata kepala. Tingkat kedua adalah mendengarnya dengan hati. Tingkat ketiga adalah menyentuhnya dengan rohmu. Tingkat ketiga adalah menyentuhnya dengan rohmu. Dan tingkat tertinggi adalah ketika engkau tak lagi melihat dirimu, yang ada hanyalah Allah. Syekh Ibn Arabi pernah berkata, dunia adalah bayangan dari huruf-huruf ilahi. Alif Lam Mim Ra. Adalah kunci untuk membukanya, tapi maukah kau memutar kuncinya? Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Alif Lam Mim Ra adalah cermin itu yang menunjukkan siapa kau sebenarnya di hadapan Allah. Renungkan ini. Jika huruf-huruf ini saja penuh rahasia, bagaimana dengan alam semesta yang luas? Bagaimana dengan hatimu yang terus berdetak tanpa kau sadari? Bukankah semua ini adalah tanda bahwa kau dicintai, bahwa kau diajak untuk sadar? Rumi pernah menulis, di balik setiap atom tersembunyi lautan rahasia. Alif Lam Mim Ra adalah atom itu kecil di matamu, tapi membukakan lautan di hatimu. Apa yang engkau pelaminan dengan lautan itu hari ini? Alif Lam Mim Ra adalah panggilan abadi, saudaraku. Ia bukan akhir dari pencarian, tetapi awal dari kebangkitan. Ia mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat kau berlari, tapi seberapa dalam kau menyadari. Bangunlah dari kelalaianmu. Bukalah matamu pada tanda-tanda yang bertebaran dan dengarkan bisikan jiwa yang merindu pada Tuhannya. Sebelum kita berpisah, izinkan aku mengajakmu, jika renungan ini menyentuh hatimu, bagikanlah pada saudara-saudaramu yang lain. Tekan tombol share, subscribe jika kau ingin terus menyelami hakikat bersama Hakikat Islam. Tulis di kolom komentar apa yang kau rasakan saat mendengar Alif Lam Mim Ra. Aku akan membacanya dan kita akan berbagi cahaya bersama. Sampai jumpa di perjalanan jiwa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.